warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pembimbing Ibu Husnul Khotimah MBD. Bersama saya Zainal Taufik dari kelas A11 dengan NIM 22811305541, merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemampuan membimbing diskusi kelompok kecil. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu diskusi kelompok kecil. Apakah itu diskusi kelompok kecil? Diskusi kelompok kecil adalah interaksi tatap muka yang memiliki tujuan untuk membagi informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kemudian karakteristik diskusi kelompok kecil. Untuk karakteristik diskusi kelompok kecil, yang pertama adalah sekelompok individu, yang kedua interaksi tatap muka, yang ketiga memiliki tujuan, yang keempat adanya kerjasama, yang kelima mematuhi aturan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil. Diskusi harus dalam suasana terbuka. Kemudian perencanaan yang baik yang terdiri dari pemilihan topik, diantaranya minat, kemampuan siswa, dan bermakna. Yang kedua, penetapan jumlah kelompok. Yang ketiga, pengaturan tempat duduk. Di sini untuk pengaturan tempat duduk bisa diatur sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Komponen-komponen dalam membimbing diskusi kelompok kecil. 1. Memusatkan perhatian. Yang kedua, memperjelas masalah. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan kontribusi siswa. Yang kelima, menyebarkan partisipasi siswa. Yang keenam, menutup diskusi. Memusatkan perhatian. 1. Menentukan tujuan awal diskusi, topik atau masalah. Yang kedua, menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari diskusi. Yang ketiga, merangkum hasil pembicaraan sebelum ke tahapan pembicaraan berikutnya. Memperjelas masalah. Untuk memperjelas masalah, kita harus menguraikan pendapat sehingga menjadi jelas, agar dalam diskusi tersebut tidak membingungkan peserta diskusi. Yang kedua, memberikan contoh yang sesuai sehingga menjadi jelas. Menganalisis pandangan siswa. 1. Memperhatikan alasan yang mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Yang kedua, memperjelas hal yang disepakati dan tidak. Meningkatkan kontribusi siswa. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Yang ketiga, menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan simpati. Menyebarkan partisipasi siswa. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi atau untuk menghindari monopoli. Kemudian, isinya mendorong siswa yang tidak mau berpartisipasi. Di sini agar siswa yang kurang aktif dan tidak berpartisipasi agar mereka ikut andil serta dalam diskusi tersebut. Yang kedua, mencegah siswa yang suka memonopoli. Jadi terkadang ada siswa yang memonopoli karena dia lebih pintar daripada yang lainnya, sehingga dia sering mengutarakan pendapat atau mengajukan pertanyaan baik atau pun dengan menjawab pertanyaan, sehingga yang lain tidak mendapat giliran untuk melakukannya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengomentari pendapat siswa lain.
menutup diskusi. Dalam kegiatan ini merangkum hasil diskusi bersama dengan siswa. Yang kedua, meminta siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. Demikian tadi untuk materi memimpin diskusi kelompok kecil. Untuk daftar pustakanya di sini ada 3 dari referensi yang dituliskan tadi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.